Selamat datang di Bingga Channel. Sebelum nonton jangan lupa kasih bunyi lonceng guys. Satu komunitas itu, dan dari situ kita sudah mulai untuk keluar sampai ke beberapa stadion-stadion di sana. Oh, oke, Capo. Itu pakai modal pribadi ya, Capo ya? Ya hampir semua modal Sebagai pribadi. anak rantau, pokoknya yang penting sampai aja ke stadion ya. Nggak pikir mau sampai ke luar mana sampai Oke, kadang juga laptop digadai juga ya, apa-apa yang penting. Berarti nonton. Capo juga dulu sebagai salah satu mungkin pendiri Persipura Mania Jogja berarti. Iya. Sebagai Kalau saya yang maunya menggagas. Menggagas Ya, Persipura dulu Jogja itu ya. Persipura Mania Jogja. Persipura Mania Jogja. Iya. Memang Persipura Mania Jogja ini juga cukup dikenal ya untuk bagi Persipura kalau lagi bertandang di daerah Jawa itu biasanya Persipura Mania Jogja yang sering away day. Nah, away day ini Tribuners mungkin jadi buat Tribuners yang belum tahu away day ini adalah suatu kegiatan di mana Persipura Mania untuk bisa mendukung tim langsung di kandang lawan. Nah, mungkin ke Persija, ke Jakarta ataupun di Surabaya juga Tribuners. Seperti itu. Nah, Capo, selanjutnya saya mau tanya nih, rasanya pada saat mendukung Persipura di stadion lain ini, pada saat bermain tandang ya, itu rasanya seperti apa, Capo? Untuk mendukung Persipura di stadion lain tuh ada satu kekhawatiran, ada satu keterbanggaan tersendiri juga di dalam diri karena ya bagi saya bukan ini hanya sebagian orang saja yang mampu bisa hadir di sana contoh. Ya, sebagian orang betul. Terus kan tidak semua masyarakat Papua bisa berbondong-bondong hadir ke stadion. Saya ingat berapa kali pernah waktu Persipura bermain di Palembang. Palembang. Tahun 2014 final dengan Persib Bandung, itu saya nekat-nekat itu ke sana itu. Nekat-nekat pas waktu dari Jogja itu saya ikut ada dari Pacitan dulu, saya turun pas waktu ada Tarkam, biasa di sana juga ikut Tarkam kan. Turun ke Jogja baru naik pesawat ke Jakarta terus langsung ke sana ke Palembang. Itu turun pun juga itu tidak ada biaya itu. Kosong sama sekali itu. Kosong habis ya. itu. Karena waktu itu saya cuma berpikir yang penting saya sampai. Yang penting Dan sampai saya bisa lihat nonton Persipura final. Betul. Sudah ada keterpuasan tersendiri dalam diri yang bisa ini rasa puas lah batin ini. Yang tidak pikir nanti baliknya pakai berapa itu sampai buka dompet sisa tinggal 100.000 aja. 100.000 itu ya. 100.000 Di Palembang itu ya. Di Palembang. Jauh naik pesawat itu, Capo. Nah, dari momen-momen seperti itu terus ketemu dengan warga lokal, dengan supporter lokal nih, Capo. Mungkin tanggapan dari mereka sendiri melihat kita yang datang jauh dari Papua nih, mereka melihat orang Papua nih datang jauh untuk demi dukung Persipura, tanggapannya mereka sendiri melihat Capo begitu bagaimana, Capo? Ada beberapa, sebenarnya tidak semua sih, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ada beberapa tempat yang kadang kita disambut baik, kadang juga ada beberapa tempat yang kadang kami tidak diterima dengan baik karena mungkin berpikir wah ini lawan Persipura ini tim keras di Indonesia, jadi betul. saat supporternya ada pasti kepercayaan diri pemain Persipura itu ada di kandang lawan. Nah itu yang biasa kita diintimidasi di situ. Apalagi kalau bicara 2014 itu Persipura lagi jaya-jayanya itu ya, Capo ya. 2014-2013 tuh saya ingat waktu masuk ke Malang juga tuh sempat itu. Iya, masuk ke Kanjuruhan itu. Kanjuruhan tahun 2013 di putaran kedua pertandingan pertama itu. Oke. Di Bandung juga Siliwangi waktu itu sebelum Bandung pindah ke pakai Kanjuruhan kan masih Siliwangi. Kita juga sempat datang juga, saya dengan teman-teman dari Jogja juga hadir di sana langsung dengan tim musik. Oke, Capo. Nah, terus Capo mendukung Persipura selama bermukim di Jogja ini sampai kapan, Capo? Tahun berapa baru Capo kembali ke Jayapura? Saya dari start dari tahun 2008 itu sampai tahun 2015. Tahun 2016 saya balik ke Papua. 2016. Terakhir perjalanan away saya di Jawa itu saya ke Bali hampir seminggu. Itu Piala Jenderal Sudirman kalau tidak salah itu. Iya, 2015-an. Ya nanti baliknya kan 16 besarnya di pas pembagian grup pulang itu kan di Maguwarjo Sleman nanti. Itu saya hampir seminggu lebih di Bali dan teman-teman tim musik juga kita kawal Persipura di sana. Tahun 2015 terus sempat juga ke Madura. Ke Madura juga. Sempat ke Madura lagi, terus sudah balik itu terakhir langsung saya balik ke Papua. Capo dari tadi kan banyak itu yang Capo ke Palembang, ke Madura. Nah, ini Capo tinggalnya di sana selama mendukung Persipura ini tinggalnya di mana? Apakah menyewa tempat begitu atau mungkin di stadion?
kadang namanya supporter tuh semua tidak terlepas dari pergaulan, komunikasi yang baik antara sesama supporter. Dan puji Tuhan saya mempunyai komunikasi yang baik dengan beberapa pemimpin supporter di Indonesia, dan di sana juga kami menjalin tali persaudaraan, komunikasi yang baik satu sama lain. Jadi lebih agak sedikit membuat kita lebih gampang saat kita hadir ke kota tersebut, sudah ada teman-teman yang siap sambut seperti teman-teman. Saya ingat waktu kita ke Madura itu kita sempat singgah di Surabaya waktu itu. Sempat tinggal di Mabes Bonek 1927 waktu itu di belakang Stadion 10 November itu. Tambak Sari ya? Di Tambak Sari situ. Itu pas sebelahnya mes itu. Iya, mes. Sempat tinggal, itu tinggal di situ, disambut luar biasa sama teman-teman dari Bonek. Terus saat kita mau ke ini, terus kemarin juga waktu kita ke Makassar juga disambut oleh teman-teman lagi dari Makassar sana. Jadi sebenarnya kembali ke kita saja sih, pembawaan diri kita dengan teman-teman supporter yang lain. Jadi sebenarnya Rakyat Papua tetap mendoakan saat tim berlaga, tapi tidak bermain di Stadion Mandala itu menjadi suatu hal yang berbeda. Terasa sekali. Nah, Capo, tadi kita sudah bicara soal kegiatannya BCN. Nah, mungkin bagi Tribuners atau masyarakat Kota Jayapura, Papua pada umumnya ini mungkin ingin menyalurkan kecintaan mereka terhadap Persipura ini, mungkin lewat BCN, begitu caranya bagaimana, Capo? Syarat-syaratnya apa aja kalau mau gabung di BCN? Mungkin sekretariatnya ada di mana, begitu? Jadi untuk teman-teman BCN sendiri, kami kadang bisa 3 sampai 4 bulan sekali itu ada rekrutmen. Ada rekrutmen? Ya, ada rekrutmen juga. Di situ kami buka juga, jadi di situ bukan hanya tentang individu saja, tapi kami juga buka untuk kelompok. Siapa tahu mungkin ada komunitas-komunitas dari sekolah, komunitas dari tempat kerja, komunitas dari mana saja yang ingin, atau mungkin dari kampus yang ingin gabung. Oh, saya punya ini, teman-teman kita semua suka Persipura ini. Kita perlu ini komunitas ada ini. Kita macam seumpama nama komunitas AAA bla 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 bla. Kita buat, terus mereka punya logo sendiri, silakan gabung, tinggal nanti kita siapkan formulirnya, diisi dengan sertakan nama-nama anggota, terus dengan dia punya mungkin identitas, terus nanti tinggal diserahkan saja, nanti dijadikan satu. Terus sedangkan Mabes kita itu ada di Jalan Raya Sentani, Abipura nomor 52. Pasti kalau dari Wong Solo, di sebelah Wong Solo itu ada apotek itu, apotek Abdo 4, di sebelahnya itu ada ini. Jadi di sekitar dekat Uncen situ berarti, Capo? Ya, dekat Uncen, sebelah Eger, toko Eger. Eger, betul. Nah, itu dulu ada Mabes kita. Kalau orang di daerah AB pasti biasa lewat itu, lihat di situ satu-satunya pondok Persipura gitu cuma kita aja, merah hitam. Betul. Nah, jadi kalau untuk rekrutmen sih kita buka untuk individu dan kelompok. Jadi ada yang mau daftar secara individu, ada yang mau daftar secara kelompok. Betul. Dan kalau kelompok pun ini juga harus dia punya logo sendiri, logo komunitas. Dan logo-logo ini yang kadang bisa dipakai juga saat waktu Persipura main di Mandala. Mereka sudah dibuat seperti macam giant flag gitu, ya bendera besar itu. Bisa dibuat, dibawa bikin spanduk apapun itu. Tidak jadi masalah sih sebenarnya. Jadi bukan cuma sekedar individu, bahkan kelompok yang sudah ada ini kami bisa bergabung ke BCN, menemani BCN untuk bernyanyi bersama di Tribun Utara ya. Jadi yang penting data-data lengkap, logo sudah ada, tinggal nanti bisa gabung, daftar registrasi di Secret begitu ya. BCN ini kan hanya sebagai wadah. Wadah ya. Kita hanya sebagai wadah saja untuk menampung setiap komunitas. Jadi saya terobsesi itu seperti kemarin dari luar macam Bonek. Iya, betul. Greenort. Di dalam Greenort itu ada beberapa komunitas di dalam, dari komunitas musik, komunitas motor, komunitas apapun itu ada di dalam. Sama pun seperti BCS Sleman. Di dalam BCS pun juga ada 250 komunitas yang ada di dalam. Itu baru 250 komunitas, belum yang individu lagi. Belum yang individu. Jadi lihat sekali waktu Persipura lawan ini Santos itu, Tribun Selatan kan kapasitasnya 10.000. Lihat kalau BCS naik 10.000 terisi full semua. Betul. Walaupun ada 250 komunitas, mereka tetap bisa kompak dalam satu
ini arahan begitu ya. Itu ada cara-caranya tersendiri. Ada cara-caranya. Ada Ya. cara-caranya. Itu yang harus kita pelajari. Jadi menyatukan berbagai macam kelompok ini Karena Capo toh. bukan hanya kelompok, tidak, tapi beragam orang dengan watak yang berbeda. Watak semua beda. Iya. Bagaimana harus bisa sama-sama dukung Persipura ini selama 90 menit ini. Betul, itu yang susah sih. Baru berbeda suku, agama. Ya, betul. Itu yang kadang susah. Itu jadi persoalan ya. Orang kira mungkin berdiri bicara di atas tuh gampang, ya tidak. Di bawahnya ada proses Itu panjang yang tekanan kita juga lalui. kuat Iya, juga. Benar. Susah itu. Oke, Capo. Tadi kan bicara soal BCN ini sudah banyak bikin koreo yang memang kita lihat bagus sekali di Stadion Mandala. Kita juga sudah banyak nih yang tahu. Masyarakat Kota Jayapura nih banyak kalau orang tanya siapa kelompok supporter Persipura gitu, BCN, Capo Angki. Nah, dari BCN dan Capo Angki ini sendiri mungkin ada komunikasi sendiri dengan manajemen Persipura begitu dari awal berdiri atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ini pertanyaannya ini. Ya, mungkin dari kasus kemarin, berangkat dari kasus kemarin. Kasus apa itu, Capo? Kasus kemarin yang waktu saya Amplop coklat. Ya, amplop coklat. Disodorkan amplop coklat dari pihak manajemen itu. Dari situ komunikasi kita sudah tidak ada lagi sih. Sebenarnya bukan kita yang tidak mau berkomunikasi, tapi ya kita sadar diri bahwa kita ini kan supporter dan wajib kami memang mendukung tim, tapi bukan kami juga ingin menjauhi manajemen. Kadang kami juga ingin, maksudnya kami anggap manajemen ini kan sebagai orang tua kami. Sebagai orang tua, sebagai ya orang yang kami hormati. Intinya seharusnya dari pihak manajemen sendiri yang harus sebenarnya duduk mengundang kami untuk kita berbicara sebagai orang tua dan anak, kira-kira jalan terbaik untuk ke depan bisa bagaimana, apakah kalian kelompok supporter bagaimana bisa besok bersama masyarakat bisa memenuhi Stadion Mandala dan membuat Mandala lagi kembali riuh, tidak. Hal-hal kayak begini yang harus membicarakan sebenarnya. Berarti dari BCN ini masih menunggu dari manajemen sendiri untuk membuka ruang untuk bisa komunikasi berbicara soal Persipura ke depannya begitu, Capo. Kami tunggu dari tahun 2018 sampai sekarang. Dan belum ada ya, Capo ya. Kemarin kita bertemu di Polda saja. Bertemunya di Polda ya. Sempat bertemu di Polda. Terima kasih atas menontonnya. Mohon share ke teman-teman lainnya. God bless you.